Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan anggota Aida Anggraini Batubara, Dinda Irwani, dan Gloria Lumban Gaul akan memaparkan materi kami mengenai pengaplikasian integral. Adapun pemaparan materi tersebut akan dijelaskan selengkapnya dalam video ini. Aplikasi integral yang pertama menghitung volume benda putar. Volume benda putar terhadap sumbu X, yakni jika daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan Fx, sumbu X, garis X sama dengan AX sama dengan A, dan X sama dengan BX sama dengan B, diputar 360 derajat mengelilingi sumbu X adalah seperti pada gambar dan grafik berikut. Volume benda putar jika daerah yang dibatasi kurva Y1 sama dengan Fx, Y2 sama dengan Gx, garis X sama dengan AX sama dengan A, dan X sama dengan BX sama dengan B diputar 360 derajat mengelilingi sumbu X adalah seperti pada gambar berikut ini. Dengan grafiknya adalah sebagai berikut. Volume benda putar terhadap sumbu Y, yakni jika daerah yang dibatasi kurva X sama dengan Fy, sumbu Y garis Y sama dengan AY sama dengan A, dan Y sama dengan BY sama dengan B diputar 360 derajat mengelilingi sumbu Y adalah seperti pada gambar di bawah ini. Dan grafik sebagai berikut. Volume benda putar jika daerah yang dibatasi kurva X1 sama dengan Fy, X2 sama dengan Gy, garis X sama dengan AX sama dengan A, dan X sama dengan BX sama dengan B diputar 360 derajat mengelilingi sumbu Y adalah seperti gambar di bawah ini dan pada grafik berikutnya. Contohnya, volume benda putar yang terbentuk jika daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan 2X dikurang X kuadrat, sumbu X di mana X lebih besar atau sama dengan 0 dan X lebih kecil atau sama dengan 1, diputar 360 derajat mengelilingi sumbu X adalah... Jawabannya, titik potong sumbu X di mana Y sama dengan 0, yakni 2X dikurang X kuadrat sama dengan 0. Jabarkan menjadi X dalam kurung 2 dikurang X sama dengan 0. Maka didapat X sama dengan 0 atau X sama dengan 2. Adapun penjelasannya dapat sama-sama kita lihat dan kita simak pada pemaparan penjelasan yang telah saya buat. Selanjutnya yaitu menghitung luas daerah menggunakan aplikasi dari integral. Yang pertama, luas daerah dengan batas ada di sumbu X, yakni dibatasi satu kurva pada sumbu X. Dalam hal ini memiliki dua tipe, yaitu luas daerah di atas sumbu X dan luas daerah di bawah sumbu X. Adapun grafiknya dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Luas daerah R di atas sumbu X yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx, sumbu X, garis X sama dengan A dan garis X sama dengan B, dengan Fx lebih besar sama dengan 0 pada interval A, B dapat dihitung dengan rumus integral luas R sama dengan integral batas atas B dan bawah A Fx ds. Sedangkan luas daerah S di bawah sumbu X yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan Gx, sumbu X, garis X sama dengan C dan garis X sama dengan D, dengan Gx lebih kecil sama dengan 0 pada interval C, D dapat dihitung dengan rumus integral luas S sama dengan
min integral batas atas D dan bawah C Gx dx. Catatan, mengapa luas daerah di bawah sumbu X diberi tanda negatif? Hal ini dikarenakan nilai fungsi di bawah sumbu X negatif padahal luasan suatu daerah selalu bernilai positif, sehingga diberi atau dikalikan negatif agar bernilai positif. Selanjutnya yaitu luas daerah dibatasi dua kurva pada sumbu X. Grafik tersebut dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Daerah U yang terletak antara dua kurva atau dibatasi oleh dua kurva yaitu kurva fungsi y1 sama dengan fx dan y2 sama dengan gx dengan batas pada sumbu x yaitu terletak pada interval a, b. Secara umum dapat dihitung dengan mengurangkan kurva atas dan kurva bawah dimanapun letak kurva tersebut. Sehingga luas daerah U dapat dihitung dengan rumus integral batas atas b bawah a y1 kurang y2 dx sama dengan integral batas atas b bawah a fx dikurang gx dx. Adapun contoh soalnya yaitu luas daerah pada sumbu x. Hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh kurva y sama dengan 4x dikurang x kuadrat di mana x sama dengan 1 dan x sama dengan 3 dan sumbu x. Penyelesaiannya, yang pertama kita gambarkan kurva arsiran daerah yang dimaksud. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Kemudian langkah kedua yaitu menentukan luas daerah yang diarsir. Adapun rumusnya yaitu integral batas atas 3 bawah 1 fx dx. Kemudian substitusikan integral batas atas 3 bawah 1 4x kurang x kuadrat dx. Kemudian didapat 2x kuadrat dikurang 1 per 3x pangkat 3 batas atas 3 dan bawah 1. Masukkan nilainya menjadi 2 dikali 3 pangkat 2 dikurang 1 per 3 dikali 3 pangkat 3 dikurang 2 kali 1 kuadrat dikurang 1 per 3 dikali 1 pangkat 3. Hasil yang didapat yaitu 18 kurang 9 dikurang 2 dikurang 1 per 3. Maka luas arsiran tersebut adalah 7 1 per 3. Selanjutnya yaitu mengenai luas daerah dengan batas pada sumbu Y. Bagaimana dengan luas daerah dengan batas yang ada pada sumbu Y? Rumus dan cara perhitungannya hampir sama dengan luas daerah dengan batas pada sumbu X. Hanya saja fungsinya harus diubah menjadi bentuk X sama dengan Fy. Sementara luas yang dibatasi oleh dua kurva, caranya pengurangan fungsi kurva kanan dan fungsi kurva kiri. Kesulitan dari luas daerah yang batasnya pada sumbu Y yaitu dalam mengubah fungsinya menjadi bentuk X sama dengan Fy. Sehingga kebanyakan soal dikerjakan dengan cara menggunakan batas pada kurva X seperti sebelumnya. Adapun contoh soalnya yaitu hitunglah luas daerah yang diarsir berikut ini. Berdasarkan soal tersebut, maka penyelesaian yang harus kita lakukan yaitu dengan mengetahui daerah gambar A dibatasi oleh fungsi linier atau garis lurus. Sehingga kita harus menentukan fungsi liniernya terlebih dahulu karena fungsinya belum ada. Selanjutnya, garis melalui titik x1, y1 yaitu min 2,0 dan garis melalui titik x2, y2 yaitu 0,1. Adapun persamaan garis lurusnya adalah y, y1 per y2 kurang y1 sama dengan x dikurang x1 per x2 dikurang x1. Kemudian substitusikan y dikurang 0 per 1 dikurang 0 sama dengan x dikurang min 2 per 0 dikurang min 2. Maka hasil yang didapat y per 1 sama dengan x ditambah 2 per 2. Kemudian hasil tersebut yaitu 1 per 2x ditambah 1. Artinya fungsi liniernya adalah y sama dengan 1 per 2x ditambah 1. Adapun luas arsirannya yaitu
Integral batas atas 2 bawah 0, 1/2x ditambah 1 dx. Masukkan menjadi 1/4 x kuadrat ditambah x dengan interval batas atas 2 bawah 0. Substitusikan 1/4 dikali 2 pangkat 2 ditambah 2 dikurang 1/4 x dikali 0 kuadrat ditambah 0. Maka hasil yang diperoleh 3 dikurang 0 yaitu sama dengan 3. Sehingga luas daerah yang diarsir adalah 3 dengan satuan luas. Sedangkan daerah pada gambar B dibatasi oleh fungsi kuadrat karena kurvanya berupa parabola, sehingga kita harus menentukan fungsi kuadratnya. Adapun titik puncaknya XP, YP yaitu 3,0 dan melalui titik 0,3. Yang pertama, kita harus menyusun fungsi kuadratnya, yaitu Y sama dengan A dalam kurung X dikurang XP kuadrat ditambah YP. Substitusikan menjadi Y sama dengan A dalam kurung X dikurang 3 kuadrat ditambah 0. Y sama dengan A dalam kurung X dikurang 3 kuadrat. Substitusikan titik 0,3 menjadi 3 sama dengan A dikali 0 kurang 3 kuadrat, sehingga hasil yang diperoleh 3 sama dengan 9A, diperoleh A sama dengan 1/3. Kemudian masuk kepada materi terakhir, yaitu aplikasi integral dengan menentukan panjang busur. Panjang suatu busur dapat ditentukan dengan menggunakan integral tentu. Suatu busur atau ruas dari suatu kurva dapat didekati dengan menggunakan ruas garis lurus yang panjangnya dapat ditentukan dengan menggunakan rumus jarak, yaitu D sama dengan akar dalam kurung X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Definisi panjang busur. Misalkan fungsi Y sama dengan fx memiliki halus pada interval a, b. Panjang busur f antara a dan b adalah S sama dengan integral atas b bawah a akar 1 ditambah f aksen x kuadrat dx. Dengan cara yang sama, untuk kurva halus yang diberikan oleh x sama dengan GY, panjang busur G antara C dan D adalah S sama dengan integral batas atas D bawah C akar 1 ditambah G aksen Y kuadrat DY. Contohnya, panjang dari suatu ruas garis tentukan panjang busur dari X1, Y1 ke X2, Y2 pada grafik fx sama dengan mx tambah b, seperti yang ditunjukkan oleh gambar berikut ini. Adapun pembahasannya yaitu karena M sama dengan F aksen X, yaitu sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Maka hal ini akan menyebabkan S sama dengan integral batas atas X2 bawah X1 akar 1 ditambah F aksen X kuadrat dx, di mana integral batas atas X2 bawah X1 akar 1 ditambah substitusikan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 kuadrat dx. Hasil yang diperoleh akar X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat per X2 dikurang X1 kuadrat X dengan batas atas X2 dan batas bawah X1. Sehingga hasil yang diperoleh yaitu akar X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat per X2 dikurang X1 kuadrat dikali X2 dikurang X1, yakni sama dengan akar X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Sekian pemaparan materi mengenai pengaplikasian integral dari kelompok kami. Atas perhatian teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih.